Tapi kalau ada orang yang memegang ini, kemudian dia yakini dialah yang mampu menolong saya, dialah yang mampu memberikan rizki kepada saya, itu syirik. Dan itu benar-benar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallinu ala rasulihil karim, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jumpa lagi dengan saya Abdul Khair dalam channel Asgar Blade. Sahabatku sekalian, banyak sekali orang-orang berpendapat bahwa orang yang memegang sebuah keris, orang yang mendapatkan warisan benda-benda seperti ini, ditafsirkan oleh mereka bahwasanya adalah pelaku musyrik. Di sini akan saya bahas. Sahabatku sekalian, apa sih arti dari musyrik itu? Musyrik adalah orang yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal musyrikin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang melakukan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal ini, kalau menurut saya pribadi, keris merupakan warisan leluhur budaya bangsa Indonesia. Keindahan corak bilahnya yang dibuat oleh empu-empu yang sangat luar biasa, menggabungkan ratusan bahkan ribuan bilah menjadi pamor yang indah di dalamnya, bahkan mengandung filosofi-filosofi indah di dalamnya. Maka kalau saya tafsirkan bahwasanya ada orang yang memegang keris, beliau adalah pecinta benda-benda pusaka warisan leluhur negara Republik Indonesia. Tuanku Imam Bonjol, seorang ulama besar, bahkan beliau pun memegang keris. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun memegang senjata-senjata. Ada yang taruh di sini, ya, ada yang taruh di sini, dan mereka itu memegang daripada sebuah senjata, hadirin sekalian, adalah untuk melindungi diri dan keselamatan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang musyrik itu yang bagaimana sih? Saya jelaskan sedikit ya. Ketika Anda sedang sakit, mungkin sakit emah. Ketika Anda sakit emah, sakit betul. Kalau nggak peromah yang menyembuhkan saya, maka dia tidak akan sembuh. Maka itu juga syirik. Ketika dia berkata, keris inilah yang mampu memberikan saya rezeki, itu syirik. Ada orang yang berkata pula, ketika saya makan nasi lah yang bisa mengenyangkan, itu syirik. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak tergelincir di dalam hal tersebut? Saya punya keris ini adalah bentuk kecintaan saya
terhadap budaya Indonesia. Ajib teman-teman. Bahkan di sini banyak sekali mengandung filosofi-filosofi yang indah, hadirin sekalian. Sebagai contoh ya, misalkan saya sebagai orang yang lebih tua, ketika saya memberikan kepada yang muda, saya harus memegangnya seperti ini. Dan yang muda harus menerimanya pun seperti ini. Mengambil dari bawah keris. Kalau yang orang tua, lebih alim, dia memegangnya seperti ini. Masya Allah. Hal syirik tersebut banyak tafsirannya teman-teman. Kalau kita menafsirkan orang yang memegang keris itu syirik, ya salah. Tapi kalau ada orang yang memegang ini kemudian dia yakini dialah yang mampu menolong saya, dialah yang mampu memberikan rizki kepada saya, itu syirik. Dan itu benar-benar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Jadi bagaimana caranya? Saya memegang keris, ini adalah bentuk kecintaan saya kepada budaya leluhur, warisan leluhur dari bangsa Indonesia. Ya, para alim ulama, tuanku Imam Bonjol saja memegang, alim ulama yang lain banyak yang paham tentang agama pun memegang keris. Ya, dan hadirin sekalian, orang yang punya senjata di rumahnya, apalagi Abuya Al-Maliki pernah berkata, ini pun saya dengar dari saudaraku Ustadz Opi Tomboati, bahwasanya Abuya Maliki pernah ditanya oleh sahabatnya, Abuya Maliki, apakah sudah mendekati saatnya perang? Kenapa engkau memegang pedang? Maka kata Abuya Al-Maliki, ketika saya memegang pedang dengan niat menjadi pasukan Imam Mahdi, saya mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Subhanallah. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini adalah keris ini apa ya? Yang penting jangan disembah. Saya punya batu, hiasan tangan. Kalau saya meyakini bahwasanya ini ada khodamnya, ada jinnya dan sebagainya, Masya Allah, itu adalah perbuatan syirik. Oke teman-teman, saya sedikit menjelaskan untuk orang-orang yang pelaku musyrik sekarang ya. Dalam surat Jin ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada golongan laki-laki dari manusia meminta bantuan kepada laki-laki alam jin, dan kata Allah, jin tersebut pasti menyesatkan mereka. Maka kalau kita sudah meminta kepada makhluk, memohon kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti itu syirik. Dan orang-orang yang meninggal ketika dia syirik, tidak ada ampunan dosa baginya. Masya Allah. Jadi teman-teman, ya banyak sekali ya filosofi-filosofi tentang hal ini. Saya itu sangat mencintai ya dengan indahnya kebudayaan Indonesia ya. Jangan sampai kebudayaan Indonesia ini diklaim oleh negara-negara lain. Masya Allah, lihat pamornya indah betul ya barang tua ini. Orang-orang sekarang saya pikir belum tentu bisa membuat seindah ini teman-teman. Karena apa? Ini ribuan besi, ribuan baja digabung jadi satu, terbentuklah seperti ini hadirin sekalian. Indah betul pamornya, Masya Allah. Nah, keindahan daripada bentuk hal inilah maka dinamakan keris ya. Kalau di Arab sana namanya al-ayyubi, kalau di Jepang namanya katana. Nah, kalau di Indonesia namanya keris. Bahkan ada senjata-senjata lain seperti ini, golok dan sebagainya. Ya, tidak ubahnya kita memegang daripada sebuah benda. Benda tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat memberikan mudarat, ya kan? Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tidak meyakini sesuatu benda, yang penting kita tidak tertuju kepada suatu benda. Nah, jadi teman-teman, inti daripada syirik adalah bagaimana hati kita jauh dari Allah, bagaimana hati kita tidak pernah terpaut kepada Allah,
bagaimana hati kita sudah tidak cenderung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan cenderung kepada yang lain. Itu adalah syirik. Pernah ya pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ketika engkau sampai ke rumahmu kemudian engkau dapati istrimu dengan laki-laki lain, apa yang kau lakukan? Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Saya bunuh ya Rasulullah laki-laki tersebut. Masya Allah, begitu marahnya Sayyidina Ali dengan perkataan itu. Kemudian Rasulullah pun menjawab, begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih cemburu jika di hatimu ada hal lain daripada aku, kata Allah. Maka jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian punya barang seperti ini, silahkan saja, jangan disembah. Jika kalian punya barang apapun di rumah, jangan disembah. Dan jangan ditafsirkan hal itu dengan klenik-klenik atau hal yang menjurus kepada kemusyrikan. Mudah-mudahan sedikit ini dapat memberikan wawasan buat kita semua. Anggaplah saya yang berbicara ini anak kecil yang berbicara di depan gurunya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika Anda suka. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini supaya kami semangat terus untuk berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.